Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang polisi di Yalimo, Papua Pegunungan, mencuri senjata di markas dan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata. Kami dari Pertahanan Kodam Paling Timur, dari Yalimo di bawah. Polisi kembali meringkus 2 pelaku yang menganiaya pemuda hingga meninggal dunia di Mimika, Papua Tengah. Ribu tentara dikirim ke Merauke untuk membantu petani mensukseskan program 1 juta hektar lahan untuk pangan nasional. Lebih dari 2.000 personel TNI dari 3 batalion tiba di Papua Selatan untuk membantu program nasional pembukaan lahan persawahan 1 juta hektar. Ketiga batalion tersebut yakni Batalion 801, Batalion 802, dan Batalion 803. Ribuan tentara akan bertugas di kawasan Wanam, Kimam, dan kawasan Bovendigul. Kehadiran TNI untuk mengedukasi warga lokal di Merauke agar mandiri dalam bidang pertanian. Terkait dengan PSN yang ada di Papua Selatan ini, kehadiran mereka bukan serta-merta melaksanakan kegiatan pengamanan. Karena mereka kombi-kombinya, mereka juga dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang nantinya bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi di dalam batalion ini ada kompi pertanian, kompi perikanan, dan ada kompi konstruksi. Jadi kegiatan-kegiatan mereka nanti akan memberikan pendampingan sehingga masyarakat khususnya di Papua Selatan ini yang saat ini mungkin masih kegiatan pertanian secara berpindah-pindah, masih dengan cara berburu, itulah nanti mereka akan memberikan pendampingan, penyuluhan bersama-sama dengan masyarakat untuk menggiatkan khususnya terkait dengan kegiatan ketahanan pangan di wilayah Papua Selatan ini. Papua Selatan masuk dalam proyek strategis nasional untuk menjadi pusat pangan nasional. Pemerintah pusat saat ini sedang membuka lahan dengan target 1 juta hektar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Yohanis Kapiau dan Moses Kilangin adalah 2 orang pahlawan asal Papua yang ikut membantu merebut kemerdekaan. Momentum Hari Pahlawan, keluarga dari kedua pahlawan daerah ini mendapat bantuan dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Domingus, salah satu perwakilan keluarga pahlawan daerah, berterima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan sembako maupun bantuan dana tunai kepada keluarganya. Ia juga meminta bantuan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan keluarga pahlawan, terutama yang ada di daerah. Jadi selama ini mulai dari Bapak masih hidup dan Bapak pergi juga tidak ada perhatian pemerintah seperti yang dibuat oleh Tidar hari ini. Hanya perhatian seperti yang tadi, 4 bintang dan lain sebagainya, ada Satya Lencana dan lain sebagainya, itu dari negara. Tapi secara langsung mereka datang untuk ada sedikit mungkin ada kompensasi dari pemerintah pusat, kompensasi dari pemerintah pusat atau di Papua atau yang di Kabupaten Mimika itu belum pernah ada sampai sekarang. Kami mengharapkan untuk intinya bahwa ada perhatian pemerintah, perhatian pemerintah kepada kita keluarga yang orang tua berjasa bukan hanya untuk Timika atau Kabupaten Mimika atau Papua, tapi untuk Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk bisa melihat bukan hanya di Timika, tetapi kalau boleh dari pusat itu bisa memperhatikan setiap Hari Pahlawan Nasional itu ada kunjungan atau semacam bentuk apa, yang penting ada perhatian pemerintah. Sehingga kami merasa bahwa betul-betul ini Bapak kami betul berjasa. Itu yang kami harapkan. Yang berikut itu harapan kami supaya perhatian itu betul difokuskan atau dibuat satu regulasi dan itu bisa dari regulasi itu membuat sehingga setiap tanggal 10 November
itu ada kunjungan dari mana-mana, segala penjuru di wilayah Republik Indonesia ini. Itu harapan kami. Domingus menambahkan perhatian kepada pejuang atau keluarga pahlawan di Indonesia terkadang terabaikan oleh pemerintah. Padahal banyak peran pahlawan terhadap kemerdekaan dan kelangsungan NKRI. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Jayapura mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga Oktober tahun ini mencapai 4,1 miliar atau 102% dari target sebesar 4 miliar rupiah. Ada 5 sektor pendapatan jasa dari kepelabuhanan, yakni pendapatan jasa navigasi, jasa perkapalan dan kepelautan, konsesasi bidang transportasi, serta pendapatan jasa transportasi lainnya. Pendapatan tersebut melampaui target karena kunjungan 2 kapal asing wisata berbendera Prancis yang sandar di Pelabuhan Laut Jayapura. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 2 Jayapura, Samuel Yabes, mengatakan pihaknya sudah melampaui target dan KSOP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola PNBP sektor transportasi angkutan laut. Target PNBP untuk kantor KSOP Jayapura di tahun ini kita ditargetkan itu 4 miliar 57 juta 667 ribu. Ya. Sedangkan sampai di bulan ke-11 di tahun 2024 ini kita sudah melampaui target itu dengan capaian 4 miliar 161 juta 766 ribu 708 rupiah. Sampai 100. Sudah lebih daripada target. 102%. Ya, sudah lebih daripada target. Jadi di Desember ini ya mungkin ada peningkatan karena ada volume call kapal yang akan semakin banyak masuk. Itu target itu apa, dari sektor apa saja Pak? Ya, dari kalau pelabuhan itu sektornya dari jasa labu tambak kapal, ya, jasa kepelabuhanan, navigasi, ya, kemudian jasa konsesi, navigasi yang tadi sampaikan itu kepelabuhan navigasi, jasa kepelabuhanan, ya, baik labu tambak kapal, ya, kemudian untuk kegiatan sektor konsesi pemanduan itu faktor-faktor yang sebagai penunjang untuk menambah pendapatan PNBP bagi kantor KSOP Jayapura. Termasuk kapal asing tadi? Termasuk kapal asing. berapa kapal asing? Kapal asing tahun ini 2 kapal yang masuk. Dari mana? Kemarin kapal turis asing itu bulan Oktober kemarin masuk. Kemudian yang berikutnya awal tahun ya, kalau tidak salah ada kapal asing juga. KSOP Kelas 2 Jayapura menargetkan PNBP tahun 2024 naik 157 juta dibanding tahun lalu. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.